Coba bayangin deh, ada sebuah strategi militer yang bisa bikin negara adidaya paling kuat di dunia sekalipun jadi mikir dua kali. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas doktrin kawanan dari Iran. Ini taktik yang benar-benar cerdas, yang sukses mengubah aturan main dalam perang modern. Dan ini bukan sekedar gertakan sambal loh. Ini adalah inti dari sebuah strategi yang emang dirancang untuk menciptakan kerusakan masif, tapi dengan biaya yang seminimal mungkin. Jadi strateginya itu mengandalkan jumlah, bukan teknologi canggih, buat bikin lawan yang jauh lebih kuat sekalipun jadi bertekuk lutut. Oke, untuk bisa ngerti strategi besar ini, kita harus mulai dari satu insiden kecil. Insiden yang terjadi di perairan internasional yang super sibuk. Cuman satu drone, satu tembakan, tapi dampaknya wah menyebar ke seluruh dunia. Ya, insiden ini mungkin cuma jadi headline berita selama sehari. Tapi yang jauh lebih penting adalah apa yang ada di baliknya. Ini bukan kecelakaan, sama sekali bukan. Ini tuh sebuah pesan yang sengaja dikirim, sebuah pamer kekuatan yang udah diperhitungkan dengan sangat matang. Coba deh kita perhatikan gimana Iran membangun tekanan cuma dalam satu hari. Pertama, sebuah drone sengaja dikirim buat menggoda aset militer Amerika yang paling berharga. Terus, beberapa jam kemudian pas situasinya lagi tegang-tegangnya, kapal-kapal cepat mereka malah mengganggu jalur perdagangan sipil. Ini jelas bukan tindakan acak. Ini semua adalah pertunjukan kekuatan yang sangat terkoordinasi. Nah, dari rangkaian peristiwa inilah kita sampai ke inti strategi Iran. Satu, doktrin kawanan. Ini adalah sebuah strategi yang bisa dibilang lahir dari kesadaran pahit. Mereka sadar mereka nggak akan pernah bisa menandingi kekuatan militer Amerika secara satu lawan satu. Jadi ya mereka harus mengubah total aturan mainnya. Jadi dasar pemikirannya tuh begini, ngapain repot-repot bangun kapal induk mahal cuma buat melawan kapal induk lain. Perang asimetris itu pertanyaannya beda. Pertanyaannya jadi, apa sih cara termurah dan paling efektif buat menenggelamkan kapal induk itu? Dan jawabannya hampir pasti bukan kapal yang lebih besar. Sekarang coba bayangin Anda itu kapten dari kapal perang paling canggih di dunia. Tiba-tiba Anda bisa aja dihadapkan sama serbuan ratusan perahu kecil dari segala arah. Atau skenario lain, serangan kejutan dari beberapa kapal super cepat yang bawa rudal. Dua-duanya itu mimpi buruk taktis yang sama-sama mematikan. Tapi, tentu aja, doktrin ini jauh lebih luas dari sekedar perahu-perahu kecil. Kawanan modern itu serangan yang terintegrasi. Ada drone murah yang jangkauannya ribuan kilometer, ada rudal balistik canggih, ada perang siber, plus jaringan proksi yang tersebar di seluruh wilayah. Dan kuncinya, setiap elemen ini dirancang untuk saling memperkuat satu sama lain. Nah, disinilah strateginya jadi benar-benar revolusioner. Ini bukan lagi soal siapa yang punya teknologi paling canggih, tapi siapa yang bisa bertahan secara ekonomi. Iran bisa dibilang berhasil mengubah perang modern jadi soal adu hitung-hitungan matematika yang brutal. Coba lihat aja angka-angka ini. Buat nembak jatuh satu drone yang harganya mungkin setara mobil bekas, pihak barat harus nembakin rudal yang harganya setara rumah mewah. Jadi setiap kali berhasil mencegat, ya mungkin itu kemenangan taktis, tapi secara strategis, ini resep pasti buat bangkrut. 200-1. Angka ini merangkum semuanya. Anda bisa aja menang di setiap pertempuran kecil, tapi pada akhirnya tetap kalah dalam perang besar karena kehabisan uang dan amunisi. Ini bukan lagi perang gesekan fisik, ini udah jadi perang gesekan ekonomi. Dan masalahnya bukan cuma soal biaya per unit, tapi juga skala produksinya. Coba bayangin, Amerika Serikat dengan seluruh kekuatan industrinya itu cuma bisa memproduksi sekitar 650 rudal pencegat canggih per tahun. Nah, bandingkan sama Iran dan Rusia yang dalam waktu yang sama bisa memproduksi lebih dari 5.000 drone Shahed. Kesenjangan produksi ini, wah ini kayak bom waktu. Dan ini semua udah bukan sekedar teori di atas kertas. Kita udah lihat sendiri, doktrin ini diaplikasikan dalam skala penuh selama operasi janji sejati antara tahun 2024 dan 2025. Nah, ini kesempatan kita buat melihat gimana semua elemen tadi menyatu jadi satu serangan terkoordinasi yang mematikan. Jadi serangan Iran itu bukan serangan membabi buta, sama sekali bukan. Ini tuh kayak sebuah simfoni penghancuran yang diatur dengan sangat rapi. Langkah pertama, kirim gelombang drone murah buat mancing pertahanan udara musuh supaya nembak, supaya mereka buang-buang amunisi mahal. Langkah kedua, pas pertahanannya lagi sibuk, masuklah gelombang rudal jelajah buat menghancurkan radar dan pusat komando mereka. Nah, baru di langkah terakhir, saat musuh udah buta dan panik, rudal-rudal paling canggih mereka diluncurkan untuk menghantam target utama. Dan skala operasinya itu benar-benar masif. Cuma dalam satu kampanye aja, mereka meluncurkan lebih dari 1.000 drone. Ini bukan sekedar serangan keroyokan, ini adalah penggunaan massa cerdas yang dirancang untuk melumpuhkan
sistem pertahanan paling canggih sekalipun dengan cara membuatnya kewalahan. Keberhasilan doktrin ini ya bisa dibilang secara efektif memulai babak baru perlombaan senjata global. Pertanyaan strategis paling penting sekarang bukan lagi siapa yang punya jet tempur terbaik, tapi geser jadi siapa yang bisa bertahan secara ekonomis dari serangan ribuan drone. Di satu sisi, pihak penyerang terus berevolusi jadi kawanan cerdas. Jadi setiap drone itu bisa saling komunikasi dan bekerja bareng kayak tim secara otonom. Nah, di sisi lain, pihak bertahan juga mengubah strateginya. Bukan lagi sekedar nembak jatuh, tapi jadi berlapis. Hancurin peluncurannya sebelum sempat nembak, pakai laser buat mencegat dengan biaya super murah, dan bahkan melawan api dengan api, yaitu pakai kawanan drone sendiri buat bertahan. Nah, inilah poin utamanya. Keseimbangan kekuatan global itu sedang bergeser. Perang di masa depan mungkin nggak akan dimenangkan oleh siapa yang teknologinya paling unggul, tapi oleh siapa yang kapasitas industrinya paling kuat. Dengan jangkauan sistem senjata kayak gini udah nggak ada lagi yang namanya zona aman. Dan yang paling mengkhawatirkan, model yang dipakai Iran ini sekarang mulai ditiru oleh negara dan kelompok-kelompok lain di seluruh dunia. Semua ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan mendasar. Pertanyaan yang sekarang menghantui para ahli strategi militer di mana-mana. Kalau sebuah negara bisa dilumpuhkan oleh ribuan drone seharga 20.000 dolaran, lalu apa gunanya punya jet tempur dan kapal induk seharga miliaran dolar? Doktrin kawanan ini telah mengubah total pertanyaannya, dan sekarang seluruh dunia sedang berlomba untuk menemukan jawabannya.